Bisnis itu harus punya banyak modal. Begitulah kira-kira kata orang-orang mengenai bisnis. Halo, aku Rosyalina Rahayu, umurku 29 tahun, dari Garut, Jawa Barat. Dan ini adalah sedikit cerita perjalanan bisnisku yang akan aku ceritakan pada kalian. Aku dan bisnisku adalah bukti nyata untuk mematahkan statement tadi mengenai bisnis harus memiliki modal yang besar. Aku memulai bisnisku dengan hanya modal 1 juta saja. Awalnya aku adalah reseller pakaian anak dan dalam perjalanannya aku memberanikan diri memproduksi produkku sendiri, yaitu pakaian untuk anak dengan hanya modal awal 3 juta saja. Happy Pio adalah bisnis kecil yang aku rintis dari awal tahun 2021 yang awalnya memproduksi pakaian anak dari usia 6 bulan sampai 4 tahun. Tak terasa sudah 2 tahun berjalan dan sekarang kami tidak hanya memproduksi pakaian anak saja, ada juga pakaian couple anak orang tua dan seragam keluarga. Pada awalnya, Happy Vio ini adalah bisnis yang aku mulai hanya untuk mengisi waktu senggangku sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak usia 1 tahun. Tapi dalam perjalanannya, ternyata sampai saat ini Happy Vio bisa menjadi penghasilan utama keluarga kecilku ini. Dan Happy Vio juga bisa membantu para pekerja yang ikut membantu mengembangkan usaha ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Bisnis itu harus banyak relasi. Ya, mungkin dengan banyak relasi bisa memudahkan bisnismu untuk dikenal banyak orang. Tapi aku adalah orang yang sepertinya tidak terlalu banyak memiliki relasi. Aku memulai bisnis Happy Pio ini saat sudah menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Jarang bergaul dan hanya diam di rumah saja. Tapi zaman sekarang, walaupun diam di rumah saja, tidak menutup kemungkinan untuk bisa memiliki usaha. Karena sekarang ada media online yang bisa menjadi media untuk pemasaran usaha kita. Lalu ada yang bilang juga, bisnis itu harus di kota biar banyak yang beli. Tidak harus kok. Lagi-lagi, zaman digital seperti sekarang, dimanapun kita bisa memulai usaha. Seperti bisnisku yang berlokasi di Desa Majasari, Kecamatan Cibiu, Kabupaten Garut ini. Walaupun lokasinya berada di desa, dengan kekuatan era digital ini, bahkan usaha di desa pun bisa menjual produk sampai ke luar negeri. Semuanya bisa terjadi asal kita mau belajar dan berusaha. Masya Allah, Tabarakallah. Sering dengar banyak yang bilang, aku mau punya bisnis tapi bingung bisnis apa. Aku mau bisnis tapi takut gagal. Nah, kalau ini adalah pernyataan mereka yang mau bisnis tapi gak mulai-mulai karena beberapa alasan. Kalau kita menginginkan sesuatu tapi masih banyak alasan, bisa jadi kita tidak benar-benar menginginkannya. Tapi kalau kita menginginkan sesuatu dan sungguh-sungguh atas keinginan kita, pasti akan selalu ada usaha dan jalan dalam proses pencapaiannya. Dan bagi mereka yang takut gagal dalam memulai bisnis, tidak apa-apa, itu hal yang sangat wajar. Tapi, jika memang ingin menjadi pengusaha, kita harus memiliki tekad yang kuat dan sikap yang realistis. Jangan terlalu pesimis dan juga jangan terlalu optimis. Kita harus pandai-pandai mengukur kemampuan dan melihat peluang. Happy Vio berdiri saat pandemi COVID tahun 2021. Saat beberapa bisnis mengalami penurunan, saat ekonomi masyarakat tidak baik-baik saja, dan saat orang-orang hanya di rumah saja. Aku malah memulai usaha dan memproduksi sendiri pakaian anak dengan modal 3 juta. Padahal pada saat itu ekonomi keluarga kecilku alhamdulillah baik-baik saja. Tidak terlalu terdampak karena suami masih bekerja, alhamdulillah. Saat itu suami melihat peluang ke depannya dari usaha kecil yang aku jalankan.
Setelah berpikir dan berdiskusi panjang bersama suamiku memutuskan pensiun dini dari perusahaan tempat dia bekerja dan memberanikan diri menemani aku merintis usaha ini. Padahal saat itu PHK di mana-mana, orang sedang kesulitan mencari pekerjaan. Ini malah berhenti bekerja dengan modal bismillah dan la haula. Aku dan suami mulai fokus menjalankan dan membesarkan usaha kami. Sikapnya yang seperti ini adalah hasil dari pemikiran matang dengan mengukur kemampuan kami secara realistis. Dan alhamdulillah, setelah 2 tahun waktu berjalan, keputusan suami berhenti bekerja dan fokus berbisnis adalah keputusan yang dirasa sangat tepat. Karena aku sebagai perempuan, seorang istri, dan seorang ibu memiliki banyak keterbatasan dalam menjalankan usaha ini. Tugasku biasanya menjadi konseptor dan suami menjadi eksekutor. Ya, kami bekerja sama, berkolaborasi membesarkan bisnis ini dan menjadi couplepreneur. Memang terkadang dalam hidup kita harus berani mengambil keputusan besar, keluar dari zona nyaman untuk berada di fase yang lebih menantang dan nantinya akan menyenangkan. Kalau kita mau kemana-mana, kita jangan di situ-situ aja. Tapi kalau di situ-situ saja, kita nggak akan kemana-mana. Bisnis yang kami rintis memiliki mimpi yang besar. Saat ini di usianya 2 tahun memang belum sebesar mimpi kami. Tapi Happy Vio dari waktu ke waktu terlihat tumbuh dan berkembang. Bahkan bisa bertahan di tengah gempuran menjamurnya kompetitor yang meramaikan pasar pakaian anak brand lokal. Tapi tidak apa-apa, hal ini menjadi tantangan tersendiri, membuat kami lebih semangat lagi untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk yang berkualitas. Itulah sedikit cerita perjalanan Happy Vio. Bagi teman-teman yang juga sedang merintis bisnis, teruslah semangat dalam berdoa dan berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin saat Allah sudah ridho dengan usaha kita. Semangat, semoga kita semua menjadi orang yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.